Jalur Samudra Chenghu. Pelayaran Samudra Chenghu dikenal sebagai perjalanan terbesar dalam penjelajahan maritim dengan melibatkan 200 sampai 400 armada kapal yang terangkum dalam 7 babak perjalanan dunia. Pelayarannya menghasilkan peta yang mengubah peta navigasi dunia sampai abad ke-15. Dari 7 episode perjalanan utamanya, Armada Laksamana Chenghu singgah di Indonesia sebanyak 5 kali dan mempengaruhi kebudayaan, sistem politik, kota-kota bandar yang disinggahi. Kota persaudaraan itu meliputi Banda Aceh, Batam, Palembang, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya, Denpasar. Sandaran utama kerjasama kebudayaan dan pembangunan manusia di jalur Samudra Chenghu direpresentasikan dengan 9 kota persaudaraan, merupakan pariwisata berkelanjutan yang diikat semangat keadilan sosial, kebinekaan budaya, dan dialog untuk perdamaian dunia. Chengho adalah seorang Qasim Muslim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok. Nama aslinya adalah Ma He. Ketika pasukan Ming menaklukkan Yunan, Chengho ditangkap dan kemudian dijadikan orang Qasim. Ia adalah seorang bersuku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku Han, namun beragama Islam. Chengho berlayar ke Malaka pada abad ke-15. Munculnya teori tentang peran warga Tionghoa dalam penyebaran Islam di Nusantara merupakan proses pengayaan khasanah kesejarahan kita. Fakta itu bisa ditelusuri dari faktor Tionghoa dalam Islamisasi di Asia Tenggara. Sembilan kota jalur Samudra Chenghu. Batam memiliki tokoh utama Laksamana Nadim yang menandai begitu strategisnya armada laut di kota ini. Di kawasan Golden City, Bengkong, Batam, kita menjumpai salah satu replika kapal Chenghu yang di sekitarnya dilengkapi masjid, arena bermain, taman, kuliner, pusat perbelanjaan, dan kerajinan rakyat. Banda Aceh. Karena pentingnya posisi Banda Aceh dan daerah-daerah sekitarnya, maka dalam 7 pelayaran Chengho sejak 1405 hingga 1433, kawasan ini tak pernah luput dari persinggahan, terutama Samudra Pasai dan Lambri Aceh Raya. Jejak Laksamana Chengho yang masih bisa kita saksikan adalah lonceng raksasa bernama Cakradonya yang diletakkan di depan Museum Banda Aceh. Palembang. Dalam kronik pelayaran Chengho, Palembang atau Palinping, Palinpang dikunjungi sebanyak 3 kali. Di Palembang, Laksamana membangun perkampungan Tionghoa Muslim pertama di Nusantara. Jejak Chengho di Palembang bisa kita lihat dengan didirikannya Masjid Chengho di kawasan Jagabari. Bangka Belitung. Menurut cerita rakyat rombongan Chengho,
pernah singgah di Bukit Durian, Liu Lianshan, yang tak jauh dari pantai Tanjung Ketapang saat bulan Ramadan. Kedatangan Cheng Ho meninggalkan warisan nilai medis bahwa sehabis makan buah durian, kulitnya diisi air, kemudian diminum untuk menghilangkan panas dalam. Jakarta, armada kapal Laksamana Cheng Ho berlabuh di pelabuhan Tanjung Mas, Tanjung Priok saat ini. Pada saat Cheng Ho turun ke darat, banyak awak kapalnya juga turut serta, tak terkecuali si juru masak Sampo Soe Soe. Cirebon yang dikenal sebagai tanah kelahiran wali yang menyebarkan Islam Nusantara menjadi kota persinggahan pelayaran Cheng Ho. Jejaknya bisa kita lihat pada kelenteng welas asih, puri Sunyaragi, dan bangunan mercusuar. Semarang. Salah satu jejak penting Cheng Ho di Semarang adalah kelenteng dan gua Cheng Ho. Bahkan dipercaya makam Cheng Ho berada di Semarang. Karena itu, kota ini oleh kalangan Tionghoa disebut San Bao Long atau makam San Bao. Surabaya. Interaksi dagang dan kultural dengan Surabaya atau Suerbaya sudah berlangsung ekstensif. Bahkan kota yang berasiran langsung dengan Surabaya, yakni Gresik, GLC, dijadikan Laksamana Cheng Ho sebagai pusat galangan kapal-kapal baru. Masjid Cheng Ho yang terletak di Genteng menjadi jejak penghormatan atas kedatangan yang bersahabat Sang Laksamana ke Surabaya. Denpasar, kelenteng Chao Eng Bio yang terdapat di Tanjung Benoa disebut-sebut salah satu kelenteng tertua di Bali yang dibangun pasca pelayaran. Tersebutlah kisah pisau dapur, sepasang sandal, dan satu pipa tembakau bambu seorang juru masak Cheng Ho. Diberitakan, tukang masak tersebut meninggalkan leci di Bali, sehingga Bali yang tidak pernah menghasilkan leci sebelumnya menjadi satu-satunya tempat yang menghasilkan leci di Indonesia. Satu Laksamana, 30.000 Akademi Angkatan Laut, 200 sampai dengan 400 kapal, 7 pelayaran, yaitu 1405 sampai 1407 pelayaran pertama. Laksamana Cheng Ho memulai pelayaran pertama dengan 317 kapal dan 27.870 anak buah kapal. 1407 sampai dengan 1409 pelayaran kedua. Dalam pelayaran kedua, Laksamana Cheng Ho membawa 249 kapal. 1409 sampai dengan 1411 pelayaran ketiga. Di pelayaran ketiga ini, Laksamana Cheng Ho memimpin 48 kapal besar dengan 30.000 anak buah. 1413 sampai dengan 1415 pelayaran keempat. Pada pelayaran ini, kronikus dan penerjemah Mahuan ikut serta di antara 28.000 anak buah kapal yang dipimpin Laksamana Cheng Ho. Ke-63 kapal itu membawa berbagai harta untuk dipertukarkan dengan negeri-negeri singgahan. 1417 sampai dengan 1419 adalah pelayaran kelima, di mana perjalanannya sampai ke negeri Thailand. 1421 sampai dengan 1422, pelayaran ke-6. Forbidden City atau Xi Jincheng diresmikan sebagai penanda kemakmuran dinasti Ming. Berdirinya kota baru ini menjadi penanda penting pelayaran ke-6 Laksamana Cheng Ho.
1431 sampai dengan 1433, pelayaran ke-7. Dalam pelayaran terakhir, Laksamana Cheng Ho membawa 300 kapal dan 27.000 anak buah kapal. Ada pendapat dalam pelayaran ini Laksamana menunaikan ibadah haji di Mekah. 5 benua, Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa. 3 samudra, Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Atlantik.